Selamat datang di Political Talks bersama saya Atala. Hari ini kami sudah bersama narasumber Pak Idris Zamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris Zamroni merupakan mantan Kepala Kemenak Provinsi Banten sekaligus menjadi calon DPD RI perwakilan Provinsi Banten. Pak Idris, boleh Pak memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Silakan. Boleh. Saya Pak Dr. Andes Haji Idris Zamroni, pensiunan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten pada tepatnya bulan Juli 2023. Setelah itu saya tidak ingin berakhir tanpa kerja nyata, tanpa kontribusi terhadap bangsa dan negara. Saya ingin membawa aspirasi daerah Banten di kancah senator nasional. Sebab itu saya mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI perwakilan Banten tahun 2024. Baik, Pak Idris sebagai salah satu perwakilan Banten nih Pak, dari situasi sosial, situasi politik, ataupun situasi kondusivitas umat ataupun masyarakat di Banten, menurut Pak Idris sendiri seperti apa terkait pembangunan indeks keberagaman, indeks pembangunan, ataupun indeks keamanan dan kenyamanan di Provinsi Banten sendiri? Apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah atau kiranya ada yang perlu diperbaiki seperti itu Pak? Mungkin boleh diceritakan bagaimana Provinsi Banten secara garis besar ataupun aspek-aspek yang tadi saya sebutkan seperti itu Pak. Provinsi Banten itu terdiri dari 4 kabupaten dan 4 kota ya. Dan di Banten itu juga banyak suku ya, banyak juga ras dan agama juga alhamdulillah berkembang dengan pesat di Banten. Saya sendiri menilai Provinsi Banten itu dari berbagai hal ya masih banyak harus melakukan peningkatan baik pembangunan infrastruktur atau pembangunan moralitas ya, artinya harus ada peningkatan di infrastruktur. Memang untuk katakanlah Tangerang Raya itu mungkin sudah cukup bagus ya. Tapi untuk daerah misalnya Banten Selatan, Lebak dan Pandeglang itu saya kira masih banyak perlu peningkatan pembangunan infrastruktur yang merupakan momen untuk bagaimana meningkatkan ekonomi mikro masyarakat. Iya. Jadi Banten ini juga alhamdulillah untuk suasana kehidupan umat beragama cukup kondusif, toleransi sangat bagus ya, kemudian kerjasama antar pemeluk agama juga cukup bagus ya. Tetapi ada yang kurang di dalam kehidupan umat beragama di Banten ini, padahal katakanlah dekat dengan ibu kota. Banten itu nilai indeks kerukunan umat beragamanya itu nomor 4 dari bawah. Jadinya rendah sekali ya. Karena bagaimanapun harusnya di Pulau Jawa itu nilai indeks kerukunan umat beragama itu harusnya cukup baik ya. Jadi saya kira itu. Oke, Pak, ngomong-ngomong tentang indeks keberagaman umat beragama tadi ya Pak ya, hubungan antar kerukunan. Nah, Pak Idris sendiri ini kan berpengalaman di Kemenak ya Pak ya. Nah, dari Kemenak sendiri ada nggak sih Pak semacam upaya ataupun semacam kebijakan-kebijakan yang keberpihakannya itu kepada pembangunan indeks kerukunan tersebut Pak? Tentunya Kementerian Agama memang adalah kementerian yang paling bertanggung jawab terhadap bagaimana nilai indeks kerukunan umat beragama dari tahun ke tahun naik ya. Nah, dengan program
moderasi beragama, prioritas nasional Kementerian Agama, itu ada program moderasi beragama, di mana kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana memahami agama itu secara moderat, artinya tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ya. Artinya pemahaman agama yang di tengah, yang rahmatan lil alamin, ya, seperti itu. Jadi Kementerian Agama pasti adalah kementerian yang paling terdepan mengawal bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia ini supaya dari tahun ke tahun makin meningkat. Ya. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang keberagaman agama lagi nih Pak, biasanya polemik, apalagi berhubungan tadi rendahnya indeks kerukunan Pak. Polemik apa sih yang biasanya itu dihadapi sama Kemenak Pak? Permasalahan tidak kerukunan antar warga tuh yang biasanya menjadi rame tuh, rame diperbincangkan atau rame banget di Banten tuh biasanya karena apa sih Pak? Polemiknya tuh biasanya kan karena entah perselisihan antar umat beragama gitu ya Pak, antara mayoritas dan minoritas, ataupun hal-hal apa yang menyebabkan ketidakrukunan tersebut bisa muncul Pak di Provinsi Banten khususnya. Nilai indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Banten berada pada ranking keempat dari bawah. Sebetulnya instrumen untuk menilai instrumen indeks kerukunan beragama itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah suasana toleransi. Ya. Toleransi umat beragama sebetulnya di Banten itu cukup baik ya, dan nilainya juga tinggi. Ya. Coba angka pastinya saya lupa ya. Yang kedua, kerjasama antar pemeluk umat beragama di Banten juga cukup baik. Ya. Sebetulnya cukup baik, artinya nilainya juga tinggi ya. Untuk menyetujui pendirian rumah agama yang berbeda itu saya kira cukup sulit. Ya. Nah di Banten itu yang belum ada rumah ibadah agama lain itu adalah di Kota Cilegon. Kota Cilegon malahan. Di Kota Cilegon. Ya. Kemarin cukup ramai juga ya dari umat agama Kristen ya, dari HKBP mau mendirikan rumah ibadah di Cilegon ya, karena PBM-nya belum terpenuhi, yang persetujuan minimal 60 orang warga setempat itu tidak terpenuhi, sehingga sampai sekarang tertahan ya. Nah jadi kembali nilai indeks kerukunan umat beragama di Banten itu kenapa kecil? Sebetulnya dari instrumen kesetaraan. Yang duanya toleransi cukup baik. Di Banten itu tidak ada insiden keagamaan. Di Banten juga kerjasama antar pemeluk agama dalam bidang apapun itu cukup baik. Misalnya hubungan pemuda lintas agama ya, ada organisasinya, yang kemudian penyuluh agama juga dari Islam, dari Katolik, dari Kristen dan lain-lain itu juga ada forumnya. Nah ini dari sisi kesetaraan yang memperkecil nilai indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Banten. Berarti kalau dilihat dari kehidupannya itu mah aman-aman aja ya Pak? Aman-aman saja. Tapi dari kesetaraannya itu yang dari justru belum terakomodasi dengan baik begitu. Nah, jadi kan kalau Pak Idris sendiri ya, tadi Pak Idris sendiri bercerita kalau berpengalaman di Kemenak Pak. Nah di Kemenak ini kan gak hanya mengurusi permasalahan seperti ini aja ya Pak ya. Pastinya juga hal-hal lain, instrumen-instrumen dasar seperti pendidikan, kehidupan sosial, pasti juga menjadi pengamatan ataupun menjadi tanggung jawab Kemenak, khususnya di dunia pendidikan ya Pak. Jadi di Kemenak sendiri ada nggak sih Pak semacam penyetaraan ataupun semacam korelasi antara kualitas pendidikan dengan tingkat kerukunan yang semakin membaik seperti itu Pak? Jadi misalnya generasi muda ini kualitas pendidikannya semakin baik, dan itu juga berpengaruh terhadap kesetaraan ataupun kerukunan antar umat beragamanya itu Pak. Kira-kira ada nggak Pak? Ya sebetulnya kita madrasah itu memberikan pemahaman moderasi beragama itu
tidak hanya di dunia birokrasi Kementerian Agama saja, tetapi kita sudah merambah ke madrasah-madrasah. Artinya kepala madrasahnya, guru-gurunya, bahkan siswanya. Supaya apa? Supaya pemahaman agama itu dilakukan secara benar, pemahaman agama dilakukan secara moderat, ya. Pemahaman agama yang rahmatan lil alamin. Artinya memandang bahwa perbedaan itu sebagai sebuah fitrah kemanusiaan. Artinya kalau orang beragama lain itu memang harus kita perlakukan dengan baik, ya kita perlakukan dengan baik, karena urusan agama itu hak yang paling asasi, dan kalau istilah agamanya memang agama itu hidayah. Artinya bukan urusan kita orang mau memeluk agama apa, itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di madrasah, di pendidikan kita di Kementerian Agama itu diajarkan bagaimana memahami agama dengan baik, kemudian untuk bersikap toleran, untuk menghargai perbedaan sebagai sebuah rahmat. Sebab tadi itu bahwa agama itu adalah sebuah hidayah. Agama apapun orang mau menganut, ya itu tergantung dirinya masing-masing. Sebab hidayah Allah itu akan turun kepada siapapun. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang pendidikan terhadap anak muda, khususnya terhadap perbedaan dan polemik di masyarakat ini, Pak. Ngomong-ngomong tentang konteks beragamanya sendiri. Kalau di Banten sendiri, Pak, menurut Bapak sendiri pendidikan antar agama itu sudah inklusif belum? Terhadap misalnya akses terhadap siswa ataupun murid yang menganut agama non-Islam seperti itu, Pak. Kira-kira sudah mendapatkan kualitas ataupun pendidikan yang sama layaknya dengan mayoritas, atau kiranya itu masih ada terdapat perbedaan terhadap aksesnya, terhadap kualitasnya dan semacamnya? Kalau akses pendidikan agama, ya saya kira itu sudah setara. Artinya sekolah yang memang ada penganut agama Kristen, penganut agama Katolik, penganut agama Hindu, penganut agama Buddha, itu Kementerian Agama mengirim guru memang yang seagama. Artinya tidak pernah kita memaksakan bahwa ada siswa Katolik, siswa Kristen, siswa Hindu, siswa Buddha yang mengajarnya guru agama Islam. Itu tidak ada. Jadi kita sudah menugaskan bahwa agama itu harus diajarkan oleh guru-guru yang memang seagama. Ya, itu artinya kualitas itu kita jaga betul agar memang siswa ini tidak ada apa istilahnya komunikasi, misalnya bahwa orang Katolik diajar guru agama Islam atau guru agama Islam mengajarkan Katolik atau sebaliknya lah, seperti itu. Betul. Ya tidak ada. Nah, mungkin di masyarakat sendiri nih apa ya, khususnya di Banten atau bahkan di Indonesia masih terdapat kerancuan. Mereka mikirnya kalau Kemenak itu cuman ngurusin agama Muslim aja, Pak. Nah, kalau di Banten sendiri kayak gitu nggak, Pak? Nah, di Banten sendiri ya bahwa kita berupaya agar kesetaraan, keadilan layanan birokrasi itu berjalan dengan baik, ya. Misalnya di beberapa Kemenag, ya, kita tempatkan penyelenggara sesuai dengan penganut agamanya. Seperti di Kabupaten Tangerang, ya, di Tangsel itu ada penyelenggara Katolik, ada penyelenggara Hindu, ada penyelenggara Buddha. Artinya mereka itu memang terlayani, ya. Tetapi yang menjadi PR bagi kita semua sebetulnya bahwa layanan agama itu tidak boleh didasarkan kepada jumlah
populasi penganut agama. Ya. Sebab agama itu secara substansial ya, bahwa meskipun kepada satu orang itu harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Okay. Nah sementara ini masih berlaku seperti itu di Kementerian Agama yang penduduk Kristennya misalnya tidak begitu banyak, maka di situ tidak ada penyelenggara Kristen. Padahal di situ banyak ya. Iya. Banyak ya. Ini nanti ke depan bagaimana di seluruh Kementerian Agama ada penyelenggara sesuai kebutuhan layanan agama masing-masing. Ya. Itu merupakan PR bagi kita. Artinya harus menyesuaikan dengan regulasi ya, peraturan pemerintah, bagaimana layanan agama ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke Pak. Nah jadi sekarang kita beralih ke topik yang mungkin agak lebih, kalau kita bisa bilang secara skup besarnya ya Pak ya, terhadap agama itu sendiri. Jadi di Indonesia sendiri agama itu kan terdapat beberapa agama resmi yang saya rasa cukup populasinya cukup besar juga ya Pak ya, bahkan bisa mencapai jutaan, menyesuaikan juga dari penduduk Indonesia itu sendiri. Nah dari Pak Idris sendiri, kira-kira seberapa berpengaruh ataupun kiranya seberapa penting agama dalam konstelasi politik di Indonesia khususnya Pak? Seberapa besar agama itu berperan dalam suatu pengambilan kebijakan suatu daerah, atau sebesar apa agama itu berpengaruh terhadap kebijakan politik dari suatu pemerintahan khususnya di Banten sendiri Pak? Oh iya, agama sebetulnya memegang peranan yang sangat penting ya dalam hal pengambilan keputusan politik ya. Salah satu contoh misalnya bahwa kebijakan di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi pemerintah harus ada tempat-tempat ibadah, yaitu kan kalau agama tidak berperan itu tidak akan berimpact terhadap bagaimana pengamalan agama itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira agama ini memegang peranan penting di dalam politik. Tidak bisa juga kita mengatakan bahwa agama itu menjadi sumber politik identitas. Iya, betul. Jadi memang politik itu ya harus beridentitas, ya. Harus beridentitas. Jadi menurut saya sekali lagi agama ini sangat penting di dalam menentukan arah politik masa depan bangsa ya. Salah satu contoh mau bagaimana misalnya politik beretika, politik yang adil itu akan terlaksana kalau tidak didasarkan kepada bagaimana pengaruh-pengaruh agama di Indonesia, khususnya di Banten ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang politik identitas ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri kalau di Banten sendiri ya Pak ya, isu politik identitas itu tidak terlalu dibesar-besarkan dan memang sudah baik ya. Di mana partai politik atau isu-isu agama itu tidak menjadi bahan untuk bagaimana menyerang salah satu kubu atau salah satu partai ya. Semua saya kira bersama-sama bagaimana supaya Banten itu lebih maju ya. Baik. Nah, terhadap perbedaan umat beragama juga nih Pak. Kalau di sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya semua agama itu diakomodasi kebutuhannya, diakomodasikan segala keperluannya, dan dalam peribadatan atau pelaksanaan ibadahnya seperti itu ya Pak. Nah, di sila kedua ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah di Indonesia sendiri khususnya nih Pak, dalam skop lebih besar, manusia-manusia ataupun umat-umat beragama itu sudah mencapai di taraf keberadilan seperti itu Pak, antar umat beragama? Untuk suasana kehidupan
umat beragama ya, lagi-lagi saya sering menyampaikan ya bahwa semacam ada api di dalam sekam ya. Masih ada misalnya orang tua yang keberatan anaknya bermain atau bergaul, berinteraksi dengan penganut agama yang berbeda. Oke, Nah, baik. Nah, ini kan sebetulnya untuk NKRI itu tidak seharusnya seperti itu. Nah, setiap orang tua nggak usah khawatir, saya kira orang tua anaknya terpengaruh dengan misalnya masuknya kepada agama lain. Sebab di PBM itu ada aturan bahwa tidak boleh mengagamakan orang yang sudah beragama. Ya. Sebetulnya tidak ada orang tua yang mengajarkan yang kakek neneknya dulu misalnya hati-hati bergaul, jangan bergaul dengan penganut agama lain. Saya kira tidak ada ya. Tidak ada. Ketika orang tua sudah membekali anaknya dengan dasar-dasar pemahaman agama yang kuat, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Artinya orang tua saya kira harus merasa aman ya bergaul ketika anaknya bergaul dengan penganut agama lain ya. Tetapi juga jangan misalnya dengan seagama tidak mau bergaul tapi dengan agama lain bergaul ya. Jangan juga begitu. Artinya bahwa agama itu kan berfungsi mengangkat harkat derajat kemanusiaan. Agama apapun itu. Ini pergaulan kita itu, interaksi kita itu harus berfungsi mengangkat derajat kemanusiaan agama apapun. Sesama umat manusia itu harus menjaga hubungan yang baik, menjaga toleransi yang baik ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya bahwa masih ada orang kita itu yang keberatan jika bekerja sama bisnis atau apapun namanya dengan penganut agama yang berbeda ya. Nah, ini juga kan presentasinya cukup tinggi juga ya. Jadi orang tidak mau berbisnis atau berinteraksi kerjasama dengan agama yang berbeda. Nah, ini saya kira kalau tidak dilakukan perubahan, ini sulit terjadi suasana keagamaan yang kondusif. Itu kalau tidak kita lakukan perubahan-perubahan ini, maka yang sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kita merasa berbangsa satu, berbahasa satu, itu sulit kita penguatan terhadap nasionalisme sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Menarik menyoroti tadi yang Pak Idris bilang ya, PBM peraturan bersama menteri yang bilang kalau harus 60 warga sekitar yang menandatangani. Itu warga sekitar atau warga sekitar yang menganut agama tersebut, Pak. Atau misalnya di daerah tersebut mau membangun katakanlah sebuah gereja di sekitarnya tapi mayoritas itu umat muslim. Nah, perlu meminta izin ke mereka atau meminta izin ke penduduk yang tinggal di situ tapi beragama non-muslim atau beragama Kristen seperti itu, Pak. Kenapa perlu meminta izin 60 orang bukannya meminta perizinan kepada penganut agama tersebut? Seperti itu, Pak. Jadi yang 60 itu pastinya agamanya berbeda. Berbeda, ya. Iya. Pastinya betul. Agamanya yang berbeda. Lagi-lagi saya dengar nih terbaru ada surat edaran Pak Menteri Agama, surat edaran Pak Sekjen Kementerian Agama bahwa ketika penganut agama itu masih kesulitan mendirikan rumah ibadah, maka kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota boleh dijadikan rumah ibadah. Boleh dijadikan rumah ibadah untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Biasanya
yang menjadi kendala nih apa ya, pembangunan rumah ibadah kayaknya nggak cuma di Banten doang, kayaknya di daerah-daerah di Indonesia banyak sama, ya, Pak, sama, kayaknya sama, banyak di Indonesia. sama. Nah, biasanya yang menjadi polemiknya tuh apa, Pak, untuk membuktikan kalau daerah tersebut kesolehannya itu luar biasa kah? Nah, Atau iya. kira-kira untuk membuktikan daerah tersebut tuh sangat agamis dengan agama tertentu, seperti itu, Pak. Jadi sehingga mereka itu melarang agama lain memiliki tempat ibadah gitu. Padahal kan fungsinya terhadap dakwah ke jemaahnya sendiri, bukan dakwah kepada orang lain yang sudah menganut agama. Apa yang menjadikan kesulitan pembangunan rumah ibadah tersebut, Pak? Ya, lagi-lagi saya kira kultur kita khususnya di Banten ini, bahwa jika suatu daerah tidak ada rumah ibadah agama tertentu, misalnya di daerah Banten itu, maka daerah itu dianggap punya kesalehan spiritual yang sangat baik, ya. Yang sangat baik. Misalnya hanya ada masjid, tidak ada gereja, tidak ada vihara, tidak ada yang lain, bahwa daerah itu kesalehan spiritualnya luar biasa. Nah, itu masih ada anggapan seperti itu. Padahal rumah ibadah itu tidak ada kaitannya dengan kesalehan spiritual seseorang. Nah, buktinya misalnya Nabi sendiri mencontohkan ketika di Madinah itu, ya, ada agama-agama lain, agama Nasrani, agama Yahudi, Majusi, ya. Tapi Nabi malah melakukan konsolidasi. Ya, rumah ibadah mereka tidak diusir, tidak diganggu. Jadi saya kira di Madinah, ya, itu merupakan ikon toleransi umat beragama yang diciptakan oleh Nabi, itu yang sangat baik. Artinya terjadi konsolidasi, ya, terjadi bagaimana kerjasama antar pemeluk agama yang tadinya ribut tuh. Setelah Nabi ke situ, alhamdulillah terjadi konsolidasi dan umat beragama rukun. Jadi tidak ada kaitannya dengan bahwa suatu daerah kalau tidak ada rumah ibadah yang lain, maka daerah itu dianggap kesalehan spiritualnya luar biasa. Jadi saya kira tidak ada. Nah, kadang karena rumah ibadah ini juga, Pak, kadang bisa timbul konflik gitu. Misalnya karena ingin membangun rumah ibadah agama tertentu, akhirnya penduduk-penduduk sekitar tuh pada berkonflik akhirnya. Kayak contohnya yang pembangunan dilarang sampai bahkan dibakar ya, Pak, kalau nggak salah waktu itu di daerah Indonesia lainnya. Nah, ini kan menjadi semacam apa ya, urgensi khusus, Pak, atau semacam bom waktu yang jika tidak ditangani dengan tepat dan secepat mungkin akan menimbulkan permasalahan baru nih, perpecahan terhadap umat beragama. Bukan rakyatnya yang pecah, tapi rakyatnya itu terpisah-pisah karena agama-agama yang mereka anut. Mereka percaya kalau agamanya itu yang paling benar gitu istilahnya. Jadi sehingga mereka itu menimbulkan narasi bahwa agama kamilah yang paling benar, seperti itu. Nah, kira-kira sepenting apa sih, Pak, isu tersebut terhadap mengancamnya Indonesia itu sendiri? Karena kan berhubung dengan sila ketiga tadi ya, persatuan Indonesia, yang mana Indonesia sendiri berdiri atas berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, yang pastinya berbeda pendapat, berbeda pemikiran juga di dalamnya. Nah, apa dan bagaimana isu tersebut kiranya menjadi hal yang sangat diperhitungkan, Pak, khususnya di Indonesia? Ya makanya konflik itu biasanya terjadi karena saya kira peraturan regulasi kita yang multitafsir, ya, atau masih katakanlah menyulitkan. Seperti tadi pasal 14 di PBM itu, bahwa harus ada 60, itu sebetulnya menyulitkan. Menyulitkannya siapa yang mau tanda tangan menyetujui misalnya pendirian rumah ibadah ini bisa disalahkan oleh penganut yang lainnya. Nah, ini sulit. Saya kira itu
harus direvisi supaya justru pendirian rumah ibadah itu menjadi mudah. Nah, sementara misalnya ada masih penduduk yang menganggap warga negara kita itu bahwa dengan berdirinya rumah ibadah agama tertentu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, padahal tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Toh misalnya mereka itu lagi meningkatkan kesalehan spiritual, kesalehan sosial para penganutnya. Justru kalau dia difasilitasi rumah ibadahnya, malah menjadi lebih tertib. Dan kualitas keagamaannya juga akan semakin baik. Kalau dia rumah ibadahnya memang difasilitasi. Nah, ini kalau tidak difasilitasi, merasa pemeluk agama itu ada semacam ketidakadilan atau ketidakbesaran jiwa dari penganut agama lain, tidak berbesar hati, tidak, artinya tidak memberikan kesempatan. Nah, ini jadi yang terpenting saya kira ya, bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dengan berdirinya rumah ibadah. Karena apa alasan? Karena mereka lagi meningkatkan kesalehan spiritual penganutnya, kesalehan sosial penganutnya, untuk memahami agama dengan benar, sesuai dengan agamanya masing-masing. Ada misalnya kalau kekhawatiran, ketakutan, takut anak cucunya masuk agama tertentu, itu juga tidak beralasan. Sebab di PBM-nya tidak boleh mengagamakan orang yang sudah memeluk agama. Jadi itu ya. Jadi ada memang di masyarakat masih khawatir ketika ada rumah ibadah berdiri, maka khawatir anak cucunya nanti masuk agama tertentu. Padahal sudah digariskan di PBM itu tidak boleh kita mengagamakan orang yang sudah beragama. Berarti apakah bisa kita bilang bahwa akomodasi terhadap perbedaan umat beragama itu belum terakomodir dengan baik di Indonesia? Kalau dari Pak Idris sendiri gimana? Apakah sudah terakomodir dengan baik, tapi melihat adanya ya, kalau kita lihat banyak gereja yang kayak di ruko gitu misalnya Pak, atau di rumah gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk ketidak haknya itu tidak tersampaikan dengan baik, atau adanya perbedaan hak antar umat beragama di sini. Kira-kira apakah inklusivitas itu sudah tercapai, Pak? Belum memang. Jadi belum semua kepentingan agama itu terakomodir dengan baik. Ya. Karena apa? Karena tadi dari sisi regulasi belum terpenuhi, ya, maka untuk mendapatkan rumah ibadah mereka belum bisa ada izin. Ya. Jadi proses izin rumah ibadah itu sebetulnya sederhana ya, mengajukan ya, kemudian ada rekomendasi Kementerian Agama, rekomendasi FKUB ya. Nah, rekomendasi itu nanti ada verifikasi administrasi, verifikasi faktual ya. Sehingga kalau secara administrasi sudah memenuhi, secara verifikasi faktual bahwa itu tidak ada pemalsuan data, itu gampang sebetulnya, sudah ada. Tapi yang memang sulit itu kadang-kadang di verifikasi faktual ada pemalsuan, ada kebohongan. Lagi-lagi saya katakan kebohongan, kepalsuan itu timbul karena sulitnya memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh PBM 2006 itu. Berarti apakah sesulit itu membangun rumah ibadah di Indonesia, Pak? Sebetulnya mudah, sebetulnya mudah. Tapi memang tidak hanya gereja, tidak hanya vihara, bahkan masjid pun sama. Izin pendirian masjid pun sama, terjadi juga. Di Indonesia Timur misalnya.
Artinya kan saya kira yang rugi itu umat beragama. Yang rugi itu umat beragama, tidak hanya Katolik, tidak hanya Kristen, tidak hanya Hindu, Buddha. Umat Islam juga sama dirugikan. Nah, jadi menurut saya ya sebetulnya mendirikan agama itu, mendirikan rumah ibadah itu tidak sulit. Tidak sulit malah. Yang sulit itu justru memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya itu ada apa kok susah dipenuhi itu. Nah, artinya harus ada review, atau harus ada evaluasi terhadap PBM yang memang itu tahun 2006. Udah lama sekali, sudah berapa tahun ke 2020? Udah hampir 3. Iya. Itu harus saya kira harus dievaluasi. Ya, tentang misalnya di beberapa daerah ada memang kehususan. Kesulitan itu memang didasarkan kepada sejarah. Oke. Salah satu contoh di Banten itu Cilegon. Ya, itu sejarah masa lalu yang luar biasa. Tadinya kan Cilegon itu masuk ke Kabupaten Serang. Iya. Nah, artinya di sana didirikan pabrik Krakatau Steel, banyak penggusuran tanah untuk pabrik. Ya, orang Cilegon itu sukarela boleh untuk perluasan bisnis pabrik. Ya. Kuburan-kuburan dipindahkan, ada masjid juga dipindahkan, penduduk dipindahkan. Ya. Nah, tapi dengan catatan tidak boleh di Cilegon itu ada gereja. Nggak boleh ada gerejanya. Tidak boleh ada didirikan gereja. Mereka berkorban, silakan tuh KS itu dibangun. Kita boleh pindah, boleh ruslah. Nah, tapi dengan catatan tidak boleh ada gereja. Ya. Diganti ke pabrik boleh. Pabrik boleh. Ke gedung misalnya boleh. Boleh. Dengan catatan tidak ada gereja. Kenapa? Mereka melarang tidak ada gereja. Karena pada waktu itu konon kabarnya di perang geger Cilegon itu banyak penduduk Cilegon itu yang terbunuh, yang terserang oleh penjajah yang orang Belanda yang beragama Kristen. Sehingga ya sejarah itu tetap masih turun-temurun ke anak cucu bahwa atas dasar itulah maka gereja di Cilegon tidak boleh berdiri. Terkhusus di Cilegon aja, Pak? Apa Cilegon aja. Di daerah Banten yang lain sama seperti itu juga? Banten yang lain sih seperti kemarin di Lebak itu baru peletakan batu pertama di Maja tuh di Citra Majaraya. Berarti cenderung kondusif ya di daerah lain selain Cilegon itu ya, Pak ya? Terkait Cilegon juga sebetulnya kondusif sebab mereka juga bisa beribadah di Kabupaten Serang, di gereja di Kota Serang. Di Kota Serang. Jadi ada masih anggapan bahwa yang penting bisa ibadah, tidak ada gereja, tapi bisa ibadahnya di Kota Serang. Tapi memang gengsi umat beragama itu ya harus punya rumah ibadah ya seperti itu. Sementara kita harus memberikan pemahaman ke warga Cilegon ya tentang pendirian rumah ibadah itu kan tidak bisa secara radikal, tapi itu harus secara pelan-pelan. Bagaimana pemahaman sejarah yang mereka anut itu memang bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi kurang lebihnya kalau saya tidak salah seperti itu tuh. Jadi ada yang memang berlatar belakang sejarah. Nah, kalau berlatar belakang sejarah nih Pak, pastinya nanti ada hubungannya dengan generasi-generasi mudanya. Misalnya nanti ke anaknya atau ke cucunya perihal tentang pelarangan semacam pendirian gereja dan semacamnya. Dan menurut Pak Idris sendiri ini berpengaruh nggak sih Pak ke generasi muda yang
justru itu mengaminkan apa yang diucapkan kakek moyang buyutnya seperti itu Pak. Jadi agama itu perlu dijaga keberadaannya, khususnya di Cilegon tadi seperti itu. Apakah generasi muda itu cukup terpengaruh Pak saat ini? Ya terpengaruh lah. Tetapi saya luruskan bahwa keselamatan agama khususnya di Cilegon itu tidak perlu dikhawatirkan. Okay. Tidak perlu dikhawatirkan. Hanya memang umat agama Kristen ya mengusulkan rumah ibadah itu karena memang populasi jumlah penganut agama mereka di Cilegon itu sudah memenuhi. Oke. Sudah memenuhi jumlahnya. Kan minimal 90. Minimal 90. Nah, kemudian yang belum terpenuhi bahwa orang Cilegon itu belum memberikan persetujuan yang 60 itu menyetujui adanya gereja. Karena apa? Karena latar belakang sejarah. Khawatir mereka terkutuk oleh nenek moyangnya gitu. Ketika mengizinkan ada gereja gitu. Ketika mereka bukan mengizinkan, menyetujui. Ketika seperti itu. Berarti pemikiran cerita-cerita tersebut masih cukup dipercayai masyarakat gitu, ya, anak-anak mudanya masih, gitu ya. Masih ya. Jadi saya barusan juga saya telepon ya, dari ketua FKUB-nya ya. Nah, itu memang masih seperti itu. Bagaimana Pak perkembangan pendirian rumah ibadah ya masih seperti itu. Nah, bahkan Kementerian Agama Kota Cilegon tuh sudah menerima edaran dari SE Pak Sekjen agar memfasilitasi. Nah, itu juga hangat lagi nanti di masyarakat Cilegon itu pasti menghangat lagi. Kondusivitas masyarakat. Kondusivitas masyarakat. Nah, terkait cerita-cerita tadi nih Pak ya, dari takut terkutuk misalnya, takut misalnya nggak pengen agama lain ajarannya menyebar gitu khususnya. Nah, di generasi muda sendiri nih Pak, yang memegang peranan vital untuk membangun sosial, untuk membangun budaya di generasi muda sendiri, kira-kira ada nggak sih Pak ekspresi atau bentuk identitas yang mereka tonjolkan secara khusus seperti itu Pak? Jadi kayak misalnya mereka mengekspresikannya bukan sebagai anak muda tapi sebagai orang yang menganut paham ajaran tertentu seperti itu. Jadi mereka tidak mengekspresikan keberagaman budayanya tapi hanya melanjutkan pemikiran-pemikiran yang nenek moyangnya tadi ucapkan, kayak misalnya takut terkutuk dan semacamnya seperti itu Pak. Jadi sejauh mana peran anak muda ini berperan di daerah Banten sendiri Pak? Ya artinya kan sebetulnya sudah seperti generasi muda itu saya kira tidak terlalu fanatik dengan isu-isu rumah ibadah ya. Tapi mereka juga tidak terlalu fanatik dengan misalnya adanya kutukan ya, tidak juga ya. Nah, ini mungkin kekhawatiran aja ya. Kekhawatiran aja karena para pendiri kota Cilegon itu dulu merasakan bagaimana pahitnya ada peperangan pada geger Cilegon itu ya. Nah, sebetulnya sejarah itu memang harusnya bukan dilupakan ya, tapi menjadi pelajaran, tetapi bukan untuk menutup bagaimana kita mencari peluang masa depan. Jadi harusnya kita harus melihat bagaimana Cilegon ke depan itu. Artinya yang sudah kota bisnis, kota industri ya, yang di situ para penganut agamanya juga sudah sangat heterogen ya. Nah, jadi saya kira generasi muda di Cilegon itu tidak
tidak terlalu fanatik dengan misalnya khawatir terkutuk, ya. Atau misalnya juga tidak terlalu fanatik dengan isu-isu rumah ibadah, ya. Ya. Yang penting mereka itu PBM tahun 2006 itu terpenuhi. Okay. Nah, ini lagi-lagi untuk memenuhi PBM 2006 karena tidak memungkinkan, maka Kementerian Agama bagi mengeluarkan kebijakan bagi daerah yang memang rumah ibadah agamanya belum berdiri, ya, itu silakan Kementerian Agama Kabupaten Kota memfasilitasi untuk dijadikan rumah ibadah. Nah, isu ini pun sebetulnya menghangat juga, menghangat juga. Jadi isu agama itu memang sangat sensitif. Nah, masih ngomongin tentang anak muda nih Pak. Sejauh mana peran anak muda terhadap keberagaman atau inklusivitas untuk mempromosikan inklusivitas tersebut Pak? Jadi anak muda ini bagaimana sih perannya atau sejauh apa perannya dalam mempromosikan inklusivitas di kalangan masyarakat, terutama perbedaan umat beragama Pak? Nah, untuk generasi milenial ya atau Gen Z ini saya kira sekarang sudah banyak melakukan kemajuan-kemajuan ya dengan diisi oleh berbagai event diskusi, seminar ya, misalnya dengan pemuda lintas agama ya, bagaimana tadi kerjasama antar pemeluk agama terjadi dengan baik, kemudian toleransi juga terkondisikan dengan baik ya. Nah, itu saya kira pengaruhnya besar ya generasi milenial ini terhadap bagaimana menatap Indonesia ke depan ini di tengah keragaman agama ya, di tengah keragaman budaya. Jadi sangat penting ya, sangat penting. Oke. Nah, Pak Idris sendiri kan menjadi salah satu calon DPD Banten ya Pak ya, yang akan mengikuti pemilihan di Provinsi Banten. Nah, dari Pak Idris sendiri apa yang mendorong Pak Idris sendiri itu untuk maju sebagai calon DPD Banten Pak? Terutama dari fokus isu yang tadi kita bicarakan terhadap perbedaan umat beragama. Nah, saya mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI perwakilan Banten ini ya. Ingin saya membawa aspirasi daerah Banten ya. Aspirasi kepentingan daerah di Banten ya. Kepentingan daerah itu artinya di dalamnya juga ada masyarakat ya, ada rakyat juga. Itulah uniknya DPD ya, membawa aspirasi daerah, tetapi daerah itu sebetulnya di dalamnya ada warga masyarakatnya. Nah, saya tertarik bagaimana di visi misi saya ini menuju Banten yang berprestasi. Jadi prestasi yang diraih oleh Provinsi Banten di bidang pendidikan misalnya, ini alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tetapi itu tidak atas nama daerah Banten, tapi atas nama Kementerian Agama, misalnya dengan Man Insan Cendikia Serpong itu SLTA terbaik lah nasional ya. Nah, ini saya kira di Banten ini harusnya kualitas pendidikan itu harus lebih baik lah, lebih berprestasi. Tidak hanya itu di bidang pendidikan, saya ingin bagaimana kualitas generasi muda itu tidak hanya unggul dalam prestasi keilmuan, prestasi akademik, tapi juga bagaimana karakter, akhlak, dan moralnya baik. Ya. Artinya orang Indonesia itu banyak yang pintar, banyak yang cerdas, tapi kita masih kedodoran di etik,
di nilai akhlak, di nilai karakter. Nah ini kualitas itu yang masih perlu ditingkatkan. Baik. Nah kemudian kualitas layanan birokrasi juga, saya kira itu harus ditingkatkan ya, meskipun misalnya ada beberapa daerah yang letak geografisnya itu perlu jarak tempuh yang cukup panjang ya. Nah itu kenapa tidak misalnya kita tingkatkan pelayanan yang bersifat mobile. Nah itu saya tertarik ya mencalonkan DPD itu antara lain ingin Banten ini lebih berprestasi ya. Kemudian kehidupan keagamaannya juga. Kehidupan keagamaan ya. Kalau perlu tadi nilai indeks toleransi kerukunan umat beragama itu bisa naik meningkat ya. Bisa meningkat ya. Nah itu bisa dilakukan sebetulnya dengan beberapa cara. Kita sudah melakukan dengan pemahaman moderasi beragama ya, meskipun belum begitu maksimal hasilnya. Tapi paling tidak sekarang sudah lebih meningkat. Banten itu sudah 68, sekian, tadinya cuma 67 atau 66. Berarti harapan dari Pak Idris sendiri pengen adanya moderasi antar umat beragama untuk meningkatkan kerukunan. Nah, terakhir nih Pak, harapan dari Pak Idris sendiri untuk Banten sendiri, Pak. Ya, harapan saya di Provinsi Banten ini kondusif ya, baik legislatif, kemudian yudikatif ya, kemudian eksekutifnya ya. Jadi 3 pilar ini saling mensupport ya, saling bekerja sama agar Banten ini menjadi sebuah daerah percontohan bagaimana layanan birokrasinya, bagaimana layanan pendidikannya, layanan kesehatannya, dan layanan yang lain yang berbasis misalnya teknologi informasi. Sekarang bahwa layanan itu bisa lebih murah, bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, bisa zero cost lah. Artinya pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang birokrasinya bersih dan melayani. Itu harapan saya. Oke Pak Idris, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya yang sangat menarik Pak. Terima kasih konco kilat yang sudah menyaksikan Political Thoughts bersama saya Atala beserta kru yang bertugas. Kami pamit undur diri. Saksikan terus Political Thoughts hanya di Kilat Media. Sampai jumpa.